Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Husna. Kali ini kita akan belajar di tema 3 muatan bahasa Indonesia, pokok bahasan iklan media cetak. Anak-anak, selain mempelajari video yang Bu Husna sampaikan ini, anak-anak jangan lupa belajar juga ya materi yang ada di buku pena halaman 149 dan di halaman-halaman lainnya yang bermuatan bahasa Indonesia di subtema 1. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Husna akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, atau visual. Pengertian iklan. Nah, kalian sudah sering melihat iklan pastinya ya, apalagi iklan media cetak yang sering kita temui di majalah maupun koran. Pengertian iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi, misalnya kalian melihat suatu produk di majalah. Produknya adalah rice cooker. Di situ dijelaskan keunggulan atau kelebihan produknya. Misalnya selain bisa digunakan untuk memasak, rice cooker itu ternyata bisa digunakan untuk masak nasi goreng, untuk mengukus makanan, dan untuk membuat sup misalnya. Itu adalah contoh keunggulan suatu produk. Contoh lain, misalnya keunggulan suatu jasa. Kalau jasa ini kan yang dijual adalah pelayanan, bukan barang. Contohnya adalah jasa laundry. Keunggulan jasa laundry apa? Misalnya pakaian dicuci dengan bersih, pakaian dicuci dengan hasilnya harum, kemudian pakaian bisa diambil di rumah dan diantar. Itu adalah salah satu contoh keunggulan suatu produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Macam-macam iklan. Ada iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dipasang menggunakan teknik cetak atau lembaran-lembaran. Nah, ini contoh gambarnya. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik untuk mempromosikan barang atau jasa. Contoh iklan media cetak adalah koran, majalah, tabloid, dan brosur. Sedangkan contoh iklan media elektronik adalah radio, televisi, internet. Kalau di internet kita sering menjumpai iklan di halaman web ya, atau di YouTube biasanya saat kita menyaksikan video live streaming, contohnya ada iklan Gojek, iklan Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian kata kunci dalam iklan. Setiap iklan pasti memiliki kata kunci.
Kata kunci adalah kata-kata inti dari suatu iklan. Contohnya ini, kalian bisa baca ya, ini kata kuncinya. Kemudian ini juga. Nah, kata kunci ini sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Contoh kata kunci pada iklan teh botol sosro ini adalah kata kuncinya adalah apapun enaknya minumnya teh botol sosro. Kemudian pada iklan Yakult, kata kuncinya cintai ususmu, Yakult setiap hari. Pada kopi Good Day, kata kuncinya adalah karena hidup banyak rasa, kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Berikutnya, ciri-ciri bahasa iklan. Persuasif. Persuasif itu artinya bersifat mengajak. Nah, kata-kata ini sudah mewakili bahwa kalimat ini mengajak kita untuk ini mengajak untuk minum teh botol sosro. Yang ini mengajak untuk minum Yakult. Yang ini juga mengajak untuk minum kopi Good Day. Menggunakan kata ajakan. Nah, ini semuanya mengajak ya kata-katanya. Ditulis secara menarik. Perhatikan jenis huruf atau jenis font yang digunakan semuanya menarik, semuanya bervariasi. Memang tujuannya untuk menarik konsumen. Yang terakhir, diberi rima agar mudah diingat. Perhatikan ini kata-katanya semuanya mudah diingat ya anak-anak ya. Jadi sangat melekat di ingatan kita kata-kata yang disajikan. Lalu, unsur-unsur iklan. Dalam membuat iklan harus memperhatikan kelima unsur ya. Jadi kalau mau membuat iklan itu harus memiliki judul iklan. Penulisannya pun harus menarik perhatian pembaca dan tentunya tidak membosankan. Yang kedua, subjudul. Subjudul ini gambaran garis besar suatu produk. Yang ketiga, isi iklan. Isi iklan ini menjelaskan tentang iklan tersebut, kelebihannya, apa saja, itu dijelaskan di isi iklan. Terus penulisannya juga lebih kecil dari judul dan subjudul. Visual yang menarik di sini menggunakan foto atau gambar yang menarik konsumen supaya mereka membelinya. Kalau mereka sudah tertarik, pasti mereka akan mencari nama dan alamat yang bisa dihubungi untuk mereka membeli produk atau jasa yang dijual. Lanjut tentang mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Perhatikan, ini Busna sajikan gambar iklan media cetak. Ini adalah judulnya, Maknyus ini adalah judulnya. Sedangkan yang di bawahnya ini, jus buah sehat lan seger, ini adalah subjudul. Jadi ini menjelaskan tentang judulnya ini tadi. Lalu ada isi iklan. Isi iklan ini berupa penjelasan dan manfaat atau kelebihan produk yang dijual. Lalu ada visual yang menarik, ini gambar yang menarik konsumen agar tertarik untuk membelinya. Lalu jangan lupa dituliskan alamat dan nomor yang dapat dihubungi. Nah, ini jadi di iklan ada 5 unsur-unsur. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan mengidentifikasi isi iklan media cetak. Kalian perhatikan dan baca iklan yang ada di samping.
Apa sih isi iklannya? Nah, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana? Oh, ini stop merokok. Berarti isinya tentang apa? Larangan untuk berhenti merokok. Kenapa? Oh, karena pada rokok terdapat kandungan racun yang dapat membunuh manusia karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Paham ya anak-anak ya? Begini cara menjelaskan isi iklan. Membuat iklan media cetak. Jadi kalau mau membuat iklan media cetak itu kita harus memperhatikan bahasanya. Bahasanya harus singkat dan jelas, tidak perlu panjang lebar. Seperti menulis cerita gitu tidak perlu. Kemudian memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Kalau kita mau membuat iklan, kita harus kita tujukan untuk siapa sih iklan ini. Perhatikan gambar iklan di samping. Kalau iklan ini ditujukan kepada keluarga masyarakat Indonesia. Nah, karena di sini jelas setiap anggota rumah tangga mengonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran. Nah, ini ditujukan kepada rumah tangga. Kalau kita mau buat iklan, kita tujukan kepada siapa? Apakah kepada anak-anak, kepada siswa, atau kepada orang tua, kepada guru? Nah, itu harus jelas. Yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat utama untuk menarik perhatian. Ini adalah contoh kalimat utama. Makan sayur dan buah setiap hari ini adalah kalimat utama pada iklan. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat iklan media cetak. Langkah yang pertama, membuat tata letak yang sederhana. Jadi kita harus membuat sketsanya dulu. Kita buat letak gambarnya nanti di mana, judulnya di mana, kemudian isi iklannya di mana, gambarnya di mana, itu harus jelas. Kalau sudah ditentukan, baru kita gambar yang menarik dan kreatif. Kalau sudah ditulis, isi iklannya dengan kalimat yang jelas dan menarik. Yang terakhir adalah dibuat iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diingat. Begitu anak-anak ya. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang iklan media cetak. Apa sih pesan moral yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini? Bahwa dalam beriklan kita harus memiliki etika atau sikap yang baik. Ya, jangan sampai kita beriklan tapi kita berbohong. Misalnya kita menjual jeruk, kita bilang jeruk itu manis, padahal jeruk tersebut rasanya masam atau kecut. Nah, itu kan artinya tidak jujur. Maka kita harus jujur apa adanya, sesuai dengan kondisi barang atau jasa yang kita jual. Begitu. Dalam beriklan, kita tidak diperkenankan menjelekkan produk, barang, atau jasa orang lain. Jadi kalau ingin kita produknya disukai orang, ya kita tidak boleh menjelekkan produk orang lain supaya produk kita laris. Nah, tidak seperti itu, tapi dengan cara membuat inovasi-inovasi yang dapat diminati banyak orang. Itu adalah caranya. Ya. Jadi itu pesannya yang dapat Bu Husna sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Nanti akan ada penugasan dari Bu Husna. Kalian buat iklan media cetak dengan manual. Kalian gambar, kalian tulis dengan tangan kalian sendiri. Ya, di kertas HVS atau buku gambar. Jangan lupa untuk diberi pewarna dan disertai pula dengan kelima unsur-unsur iklan. Nah, nanti formnya akan Bu Husna berikan di grup WA. Itu saja yang dapat Bu Husna sampaikan. Bu Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.